Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun dan hematologi. Sistem imun dan hematologi merupakan dua sistem yang tidak dapat dipisahkan. Komponen darah yang berperan di dalam sistem imunologi juga merupakan komponen darah yang berperan di dalam sistem hematologi. Yang pertama, sistem imun. Sistem imun ini merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan tubuh dalam melawan sumber penyakit dan menolak benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh terhindar dari sakit penyakit. Adapun sel yang berperan di dalam sistem imun yaitu leukosit. Leukosit ini dibagi jadi dua bagian, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini berperan dalam fagositosis. Yang kedua ada eosinofil yang berperan dalam mengendalikan reaksi alergi. Yang ketiga ada basofil yang berperan dalam pengeluaran histamin ataupun reaksi alergi. Lalu yang kedua tadi ada agranulosit, dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama ada monosit ataupun makrofag yang berperan dalam fagositosis. Yang kedua ada limfosit B yang berperan dalam pembentukan antibodi, dan ada limfosit T yang berperan dalam imunitas seluler. Organ-organ yang berperan dalam sistem imun, yang pertama ada hati. Hati ini merupakan tempat pembentukan limfosit selama pertengahan kehidupan janin. Yang kedua ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini merupakan tempat pembentukan granulosit, monosit, dan limfosit, dan juga sebagai tempat pematangan limfosit B. Yang ketiga ada timus. Timus merupakan tempat pematangan limfosit T. Yang keempat ada jaringan limfe. Jaringan limfe ini terdiri dari limpa, kelenjar limpa, timus, dan tonsil, dan juga sebagai tempat akumulasi limfosit. Proses kekebalan tubuh terbentuk salah satunya karena ada peranan dari darah, di mana darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan melalui pembuluh darah, di mana darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah ataupun trombosit, dan plasma darah. Jenis-jenis kekebalan tubuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem kekebalan tubuh aktif dan sistem kekebalan tubuh pasif. Nah, sistem kekebalan tubuh aktif ini di mana tubuh dapat menghasilkan antibodi sendiri. Sistem kekebalan tubuh aktif ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem kekebalan tubuh alami dan sistem kekebalan tubuh buatan. Sedangkan kekebalan tubuh pasif adalah di mana tubuh tidak dapat menghasilkan antibodi. Nah, kekebalan tubuh pasif ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh alami, yaitu seperti pemberian ASI. Dan yang kedua ada sistem kekebalan tubuh buatan. Ada 4 cara kerja antibodi atau imunoglobulin. Yang pertama dengan aglutinasi atau penggumpalan, yang kedua presipitasi atau pengendapan, yang ketiga ada netralisasi atau antitoksin, dan yang ketiga ada fiksasi komplement atau lisis. Hematologi. Jenis-jenis darah di dalam tubuh. Yang pertama eritrosit ataupun sel darah merah. Eritrosit tidak berinti, tidak bergerak, memiliki ukuran 0,007 mm, berwarna kemerah-merahan. Jumlahnya berkisar 4,5 sampai 5 juta per milimeter kubik. Eritrosit dibentuk di dalam sumsum tulang, dan dalam pembentukan ini dibutuhkan zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin B6. Rata-rata siklus hidup eritrosit berkisar 115 sampai 120 hari. Eritrosit berfungsi untuk mengikat O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh.
Yang kedua ada leukosit ataupun sel darah putih yang berumur berkisar 12 hari. Leukosit ini keluar dari pembuluh darah kapiler apabila ditemukan antigen. Proses keluarnya leukosit dari pembuluh darah kapiler disebut dengan diapedesis. Leukosit yang berperan melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh disebut dengan antibodi. Proses pembentukan leukosit terjadi pada sumsum tulang merah. Leukosit berbentuk bening, tidak berwarna, berinti dan memiliki ukuran lebih besar dari eritrosit. Normal leukosit di dalam tubuh berkisar 6.000 sampai 10.000 mm per kubik. Leukosit mempunyai kemampuan membunuh dan memakan bakteri atau mikroba yang masuk ke dalam jaringan melalui sistem retikuloendotelial. Yang ketiga ada trombosit. Batas normal trombosit yang ada dalam tubuh orang dewasa berkisar 150 juta sampai dengan 300 juta mm kubik. Masa hidup trombosit di dalam darah berkisar 5 sampai 9 hari. Kemudian trombosit yang tua akan mati diambil dari sistem peredaran darah oleh makrofag jaringan. Lebih dari separuh trombosit diambil oleh makrofag di dalam limfa pada saat melewati limfa. Fungsi utama dari trombosit yaitu berperan dalam proses pembekuan darah ataupun homeostatis darah. Yang keempat ada plasma darah. Plasma darah tersusun dari air 91%, protein plasma 7%, asam amino, lemak, glukosa, urea, garam 0,9%, dan hormon dengan antibodi 0,1%. Adapun fungsi dari plasma darah yaitu untuk mengangkut sari-sari makanan ke sel-sel tubuh dan membawa sisa pembakaran ke sel atau tempat pembuangan. Plasma darah juga berfungsi dalam menghasilkan kekebalan tubuh ataupun yang disebut dengan antibodi. 3 jenis protein yang terdapat di dalam plasma darah. Yang pertama ada albumin. Albumin merupakan protein terbanyak yang berkisar 55-60%. Disintesis di dalam hati dan bertanggung jawab mempertahankan tekanan osmotik koloid darah untuk bisa tetap normal. Yang kedua ada globulin. Globulin membentuk sekitar 30% protein plasma dengan fungsi utama sebagai molekul pembawa lipid, beberapa hormon, dan berbagai substrat dan zat-zat lainnya. Sedangkan gamma globulin atau imunoglobulin berperan sebagai antibodi. Dan yang ketiga ada fibrinogen. Fibrinogen membentuk 4% protein plasma dan disintesis di hati dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Terima kasih.